Penderitaan itu adalah sarana yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita untuk memurnikan iman orang percaya. Dia sungguh-sungguh murni atau tidak. Justru sebenarnya orang Kristen itu harus menantikan penderitaan itu. Mengapa kita menantikan penderitaan itu? Karena kita tahu kita Kristen sejati, kita tahu kita Kristen sungguhan atau tidak. Itu tidak akan bisa kita tahu bahwa kita itu murni atau enggak kalau kita tidak menderita. Sama seperti Ayub. Bagaimana Ayub ketika Tuhan memuji-muji Ayub? Tuhan berkata, lihatlah hambaku yang begitu saleh, adakah yang seperti dia? Bagaimana Allah membuktikan bahwa Ayub itu begitu setia kepada dunia? Dia mengizinkan ia untuk menderita. Dan ternyata meskipun ia menderita, ia kehilangan banyak hal, ia memuji Allah dengan segenap hatinya. Dan pada akhirnya dia tahan uji. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita untuk menghadapi pengadilan Kristus yang menakutkan itu. Ia akan datang sebagai api yang menghanguskan di dalam keadilannya itu. Jadi kalau orang imannya seperti jerami, imannya seperti kayu, ia akan hangus terbakar. Tapi kalau imannya seperti emas, ia akan semakin murni. Makanya di dunia ini tujuan orang Kristen itu mengikuti Yesus itu seperti yang disabdakan oleh Tuhan kita itu. Jualah semua milikmu, ikutlah kepadaku, pikulah salibmu. Dia tidak pernah mengajarkan ikutlah aku agar kamu kaya, agar kamu seperti ini dan lain-lain, sebagaimana yang diajarkan oleh teologi kemakmuran di zaman ini yang bangkit. Fakta bahwa banyak orang percaya Tuhan itu karena ingin kemakmuran yang dari Tuhan. Itu salah. Bukan itu maksud Kristus datang ke dunia ini. Bukan itu maksud Tuhan itu dan Injil itu dinyatakan bagi kita. Jadi kalau mau, kan Rasul Paulus juga berkata, pencobaan-pencobaan yang kita alami itu tidak sebanding dengan kemuliaan akan dinyatakan kelak kepada kita. Jadi berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur, dan berbahagialah orang yang menderita dan mau mengambil bagian dalam penderitaan itu karena mereka akan dimurnikan. Begitu.